Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawal Abdad dari kelas 10 IPS 2 absen 17. Saya akan mempresentasikan Kerajaan Perlak. Nama Perlak diambil dari nama kayu perlak. Kayu jenis ini merupakan kayu khas daerah Perlak. Atas dasar inilah kemudian daerah penghasil kayu perlak disebut dengan negeri Perlak. Nama-nama Sultan Perlak dan masa pemerintahannya setelah meninggalnya Sultan Malik Ibrahim Shah. Yang pertama Sultan Makhdum Alaidin Malik Mahmud Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1023 sampai 1059 Masehi. Yang kedua Sultan Makhdum Alaidin Malik Mansur Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1059 sampai 1078 Masehi. Yang ketiga Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdullah Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1078 sampai 1109 Masehi. Yang keempat Sultan Makhdum Alaidin Malik Ahmad Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1109 sampai 1135 Masehi. Yang kelima Sultan Makhdum Alaidin Malik Mahmud Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1135 sampai 1160 Masehi. Yang keenam Sultan Makhdum Alaidin Malik Utsman Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1160 sampai 1173 Masehi. Yang ketujuh Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1173 sampai 1200 Masehi. Yang kedelapan Sultan Makhdum Alaidin Abdul Jalil Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1200 sampai 1230 Masehi. Yang kesembilan Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Jahan Berdaulat memerintah pada tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Yang ke-10 Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Shah Jahan Berdaulat pada tahun 1267 sampai 1292. Berikutnya peninggalan Kerajaan Perlak. Yang pertama peninggalannya itu mata uang Kerajaan Perlak. Berikutnya stempel Kerajaan Perlak. Dan yang ketiga sumber tertulis kitab Idharul Haq karangan Abul Ishaq Makrani Al-Fash. Kitab Tazkirah Tabaqut Junu Sultan As-Salatin karangan Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Ash. Berikutnya sosial masyarakat. Yang pertama kehidupan ekonomi. Dalam masa kerajaannya, perekonomian Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya bahan ekspor penting seperti timah dan lada yang dihasilkan di daerah itu. Kehidupan sosial. Lapisan sosial masyarakat Aceh berbasis pada jabatan struktural, kualitas keagamaan, dan kepemilikan harta benda. Mereka hanya menduduki jabatan struktural di kerajaan menduduki lapisan sosial tersendiri. Lapisan atasnya adalah sultan, di bawahnya ada para penguasa daerah. Sedangkan lapisan berbasis keagamaan merupakan lapisan yang merujuk pada status dan peran yang dimainkan oleh seorang dalam kehidupan keagamaan. Dalam lapisan ini juga terdapat kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Mereka ini menempati posisi istimewa dalam kehidupan sehari-hari. Yang laki-laki bergelar Sayyid dan yang perempuan bergelar Syarifah. Lapisan sosial lainnya dan memegang peranan sangat penting adalah para orang kaya yang menguasai perdagangan. Saat itu komoditasnya adalah rempah-rempah dan yang terpenting adalah lada. Keruntuhannya yang pertama adalah karena kekalahan perang antara Aceh melawan Portugis pada tahun 1629. Yang kedua pengganti Sultan Iskandar muda kurang cakap. Permusuhan antara kaum muda dan daerah yang jauh dari pemerintah pusat melepaskan diri dari Aceh. Sekian presentasi tentang Kerajaan Perlak dari saya. Terima kasih.